Haleluya, glory, haleluya. Hanya burung raja wali yang bisa mencapai sampai ke angkasa. Haleluya, glory. Dimana burung-burung yang lain tidak bisa menyamainya, karena Tuhan sudah menentukan dan membuat gambar, ya, dan juga namanya dan juga posisinya sudah ditetapkan oleh Allah bagi dia. Seperti itulah mempelai wanita, orang percaya di akhir zaman. Haleluya. Karena nama saya tidak bisa nama orang lain. Nama adalah kehidupan. Haleluya. Bukan berbagai nama-nama seperti itu, ya. Tetapi nama kita adalah kehidupan. Bahwa benih ada di dalam kita. Dan marga kita adalah marga Kristus. Amin. Haleluya, glory. Karena kita tahu bahwa banyak yang mempunyai nama seperti nama Daud, ya, nama Andreas, nama Petrus, ya, dan bahkan rasul-rasul banyak yang memiliki nama seperti nama mereka. Tetapi bukan berarti nama yang memiliki seperti nama orang-orang percaya sehingga mereka bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah Yesus melihat apakah dia layak dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga, atau apakah dia adalah sekamnya. Haleluya. Tuhan melihat sifat dan karakter hidup kita sehari-hari. Haleluya. Itulah seperti Raja Wali dan tidak mau makan bangkai, ya, daging bangkai yang sudah busuk. Haleluya. Tetapi dia mau makan daging yang segar. Dia suka makanan daging yang segar. Haleluya. Tidak bisa makanan yang sudah bermalam atau yang sudah busuk. Kalau itu menunjukkan bahwa itu sudah berlangsung di zaman dulu, ketika bangsa Israel berada dalam perjalanan. Haleluya. Mereka makan manna dari surga. Tetapi bahwa makanan tersebut, makanan manna yang turun dari surga itu bisa bermalam. Haleluya. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa itu adalah makanan segar. Tidak bisa ditinggalkan supaya ada hari esok. Haleluya. Seperti itulah di setiap zaman. Ke zaman gereja, ketujuh zaman gereja tersebut. Haleluya. Mereka menerima utusan. Orang-orang percaya menerima utusan pada zaman Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Haleluya. Dan tidak bisa di zaman Philadelphia menerima makanan di zamannya Efesus. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus mengutus sang mediator untuk memberitakan firman pada zamannya. Karena kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, apa yang dilakukan oleh Musa. Kita tidak perlu menyeberangi Laut Merah. Kita tidak perlu membangun Bahtera, karena itu sudah berlalu. Jadi tidak bisa kita makan makanan yang sudah lampau. Jadi Raja Wali harus memakan daging yang segar. Inilah firman di akhir zaman yang sedang dihidangkan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Sehingga seruan itu berlangsung untuk membangunkan mempelai wanitanya untuk berkerumun dan berkumpul, menikmati daging segar yang sudah disajikan Kristus bagi kita. Haleluya, glory. Sungguh Kristus mengasihi setiap orang yang percaya dan tidak pernah meninggalkan mereka siang dan malam. Haleluya. Baik, silakan duduk. Kita sudah tahu, ya, firman yang jelas dan yang sempurna yang sudah kita miliki.
Karena kita sudah menyatu dengan firman. Bahwa firman itu adalah ada gambaran untuk dimana kita harus melakukan. Karena Kristus sudah menunjukkan di depan kita, di hadapan kita, yang harus kita lakukan sesungguhnya. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan gambar, ya, sesuai dengan jigsaw puzzle yang dibuat oleh Kristus, suatu gambaran yang harus kita lakukan dan yang harus kita bangun lewat sifat dan karakter kita. Tanpa melakukannya, maka kita akan tidak bisa diselamatkan. Haleluya, karena di dunia ini sedang bebas untuk memilih mati atau hidup. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa Kristus selalu mengasihi anak-anaknya. Itulah sebabnya dia mengorbankan diri di Kalvari, sehingga darahnya tercurah untuk menyucikan dosa kita. Haleluya. Kita tahu bahwa pasca terbesar ketika dia bangkit dari antara orang mati. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah di mana terang jadi untuk melanda dunia. Kalau orang-orang mengerti yang namanya mengakui, yang namanya Kristen, mengakui bahwa itulah pasca yang paling terbesar di mana matahari terbit kembali. Haleluya. Dari timur sampai ke barat, sehingga di barat tenggelam dan terbit lagi di timur. Haleluya. Karena tanpa terang, maka semua dunia ini akan gelap gulita dan mati. Haleluya. Itulah sebabnya terang itu kembali terbit dari timur. Itulah sebabnya Yesus Kristus mati dan bangkit kembali untuk membawa terang supaya umatnya bisa diselamatkan. Haleluya. Supaya umatnya bisa diselamatkan. Kita melihat bahwa matahari di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan benih. Karena tanpa matahari, maka satu butir pun, satu biji pun benih tidak akan bisa tumbuh. Haleluya. Glory. Jadi tanpa matahari, maka semua benih yang sudah dibuat oleh atau ditaburkan oleh Allah di dalam tanah, maka mereka tidak akan bisa tumbuh. Tanpa Kristus bangkit dari antara orang mati, tanpa Kristus mati, maka tidak satu pun dari manusia bisa hidup, ya, bisa hidup dari antara orang mati. Haleluya. Kenapa? Karena manusia adalah benih. Haleluya. Benih. Bermacam-macam benih. Sebagaimana pohon-pohon yang sudah ditanam, yang sudah dibuat, ditabur oleh Allah di atas tanah. Ya. Tanpa matahari, mereka tidak akan bisa tumbuh. Tanpa Kristus, kita tidak akan bisa tumbuh. Sekalipun berbagai macam benih. Haleluya. Sekalipun itu benih yang sudah ditanam oleh setan, ketika Kristus menanam benih yang baik, dan datang setan untuk menanam benih, menaburkan benih yang tidak baik, tanpa matahari maka semuanya mati. Haleluya. Apakah iblis, setan bisa menghidupkan benih? Tidak bisa. Karena Allah lah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak pernah dikatakan bahwa setan pernah menciptakan satu ciptaan yang ada di atas bumi ini. Haleluya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang lain. Hanya dia sendiri. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan belum berbentuk, haleluya, belum berbentuk, dan bumi ini masih kosong dan gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, kita membayangkan bahwa ini sangat suram, gelap, ya.
Haleluya. Tidak ada yang kelihatan. Kabut adanya. Tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena masih air untuk menutupi, ya, menutupi bumi ini. Haleluya. Jadi ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, lalu dia mengucapkan firman. Dia mengucapkan firman, sehingga dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Haleluya. Maka terang jadi. Itulah yang pertama kali firman yang diucapkan oleh Allah. Bukan menciptakan, tetapi mengucapkan. Apakah pernah Allah menciptakan sebuah terang? Yang pertama kali? Tidak. Yang pertama kali Allah mengucapkan firman, bukan menciptakan. Jadilah terang, maka terang jadi. Itulah firman yang diucapkan Allah pertama kali. Lalu kuasa Allah untuk menerangi bumi ini. Sebelum dia menciptakan matahari. Haleluya, glory. Kita lihat di Wahyu 1. Kita lihat di Wahyu 1 ayat 14. Wahyu 1 ayat 14. Kita baca sebentar. Demikian firman Tuhan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Ya, yang putih mata. Dan matanya bagaikan nyala api. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami sudah membacakan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Itu adalah cahaya yang terang bagi hidup kami, yang akan memimpin kami Tuhan, dan membawa kami Tuhan kepada jalan yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Yaitu adalah jalan yang benar, yang sempurna untuk menuju kepada kekekalan. Bapa yang baik, sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami dan memimpin kami dan menjaga kami siang dan malam Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan alamat yang sudah Kau tentukan, dan Engkau Tuhan sudah mematerikan kami Tuhan sampai pada hari penebusan-Mu, kedatangan-Mu yang kedua. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kami, yang bisa merusak hati dan pikiran kami. Betapapun licinnya Tuhan, iblis dan setan, untuk mencoba menggoda kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami, yang sudah Tuhan memeteraikan kami. Sehingga tidak seorang pun Tuhan yang bisa membuka apabila Engkau sudah menutup. Apabila Engkau sudah menyegelnya Tuhan. Sebagaimana seorang inspektur yang sudah memeteraikan atau menyegel Tuhan sebuah barang yang ada di dalam kontainer seperti itu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hati dan pikiran kami diteguhkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami Tuhan, di mana kami satu marga adalah marga Kristus, dan kami adalah satu darah Tuhan. Bila kami saling mengasihi dan saling mendoakan. Bila ada yang sakit Tuhan, bila Engkau Tuhan menyembuhkan, menjamahnya oleh bilu-bilu Yesus sehingga penyakitnya sembuh. Bila ada yang lemah Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan. Bila ada yang terletak, terkulai, biarlah Engkau mengangkat dan membangkitkan Tuhan sehingga bisa dia berjalan dengan baik untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga orang-orang tua kami Tuhan, dan juga adik-adik kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali, kami bawa mereka di dalam doa kami Tuhan. Dalam mereka melihat Tuhan, bila Engkau mencelipkan mata mereka, supaya mereka dapat melihat Tuhan,
betapa indahnya Tuhan terang itu, yang adalah Engkau sendiri, yang membawa terang Tuhan ke dalam dunia ini, supaya anak-anakmu dapat melihat, supaya orang-orang percaya dapat melihat Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan keluar daripada sistem kegelapan buatan manusia, supaya kami menyatu di dalam Kristus, supaya kami menyatu Tuhan di dalam kerajaan surga Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa, ada kesalahan-kesalahan kami, karena semua orang berdusta alasan yang benar. Dan Engkau Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Baik yang Tuhan, yang tidak kami sengaja, kadang-kadang kami memiliki ada pengertian Tuhan yang salah paham. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya dengan iman kami yang dalam Kristus. Roh-Mu selalu mengajar dan menegur kami Tuhan, bila kami berbuat salah terhadap Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu seorang Bapa selalu mengajar anaknya siang dan malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi setiap kepala, mengurapi setiap telinga Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik. Haleluya, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita lihat di Wahyu 15. Tadi Wahyu 1:14 dan kita baca lagi di Wahyu 15, Wahyu 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desa air bah. Haleluya. Kita lihat ini adalah seorang hakim. Siapakah hakim yang paling tertinggi? Adalah Kristus, yang memiliki rambut wig putih. Haleluya. Matanya bagaikan tembaga. Haleluya. Seperti api yang menyala. Seperti itulah mata Kristus. Kakinya bagaikan tembaga. Haleluya. Jadi kita tahu ketika di zaman dulu, kalau seseorang hakim yang paling tertinggi, dia harus memiliki rambut yang putih. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bisa menjatuhkan hukuman kepada yang lain. Haleluya. Glory. Jadi dia sudah memiliki otoritas untuk memiliki hukum yang paling tertinggi. Haleluya. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan hukuman apabila sudah terjadi penghukuman ya di dalam suatu contohnya di dalam suatu di dalam kantor, kira-kira seperti itu, di kantor pengadilan, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang kalau dia tidak memiliki wewenang. Jadi orangnya sudah ditentukan. Jadi hakim di atas segala hakim dan raja di atas segala raja adalah Kristus. Itulah yang tertulis di kitab Wahyu 1 ayat 14 dan 15. Haleluya. Jadi itulah yang dimaksudkan di kitab Wahyu 1 ayat 14, menunjukkan bahwa Kristus adalah hakim yang paling tertinggi di surga dan di bumi. Haleluya. Glory. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Itulah sebabnya dia menghakimi orang yang benar dan orang yang tidak benar sesuai dengan perbuatannya. Karena demikianlah firman itu
firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat matanya bagaikan nyala api. Kita lihat ketika Kristus berada di muka bumi, di bumi ini, seperti kita memiliki tubuh, ya, makan, minum, lapar, tidur, haleluya, menangis. Dan kita melihat ketika dia berada di Kalvari, dia meneteskan air mata. Haleluya. Setelah dia menjadi hakim. Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dan Yohanes melihat dia, matanya bagaikan tiang api. Rambutnya putih mata seperti salju. Itulah yang dilihat oleh Yohanes. Haleluya. Matanya sanggup menjelajah dunia ini. Seorang hakim yang paling tertinggi. Dia adalah hakim kita. Haleluya. Itulah pengertian dan itulah arti matanya Kristus yang dilihat oleh Yohanes. Haleluya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak benar. Haleluya. Karena dia sudah memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Haleluya. Ketepatan tidak ada di sini gambar awas supernatural, ya. Yang api mungkin ada. Tetapi depan kita harus mengusahakan foto tersebut ketika memotret, ya, memoto dia tahun 1933. Haleluya. Dan ketika gambar didekatkan, maka nampak seperti wajah Kristus. Dan itu adalah wajah Kristus yang memiliki rambut putih mata. Haleluya. Minggu depan bisa kita buat di sini. Haleluya. Dan kita lihat di Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita lihat, dia memegang kunci kerajaan, ya. Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Apakah boleh setan, iblis memegang kunci kerajaan maut? Sedangkan dia sudah menjadi hakim atas
surga dan bumi. Haleluya. Kita lihat, saya ulangi kembali lagi, Markus 16:1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yang dimaksudkan apabila minggu berarti hari Sabat. Haleluya. Jadi kita melihat, ketika Yohanes melihat, dia langsung tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas dia. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir." Haleluya. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Berarti dia menciptakan langit dan bumi yang awal pada kalinya. Berarti dialah hakim yang mengakhiri dunia ini. Haleluya. Dialah yang pertama menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Haleluya. Jadi berarti dialah yang akhir yang menghakimi dunia ini. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah yang membawa terang. Tetapi kita lihat, ya, saya terangkan sedikit. Kita lihat apa yang sedang berlangsung dari zaman mulai di mana orang-orang mulai mengorganisasikan firman Tuhan, membuat tradisi-tradisi, ya, dan kredo-kredo dan lain sebagainya. Sehingga mereka membuat hari Paskah, ya, mereka membuat hari Paskah yang terbesar di dunia, di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi sehingga melepaskan semua orang dari dalam kematian. Artinya dari dalam dosa. Sang penebus telah bangkit dari antara orang mati. Berarti dosa sudah selesai. Padahal Tuhan berkata, setiap orang yang jahat yang melakukan, yang tidak taat kepada firman Tuhan harus dihukum. Haleluya. Karena ada dua pilihan, hidup atau mati. Tetapi kita lihat tradisi-tradisi yang dibuat oleh Kristen dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, mereka membuat perayaan Paskah. Haleluya, perayaan Paskah. Mungkin bulan 4 ini akan ada, kurasa hari, ya, perayaan Paskah. Kalau nggak salah tanggal berapa itu? Mungkin bulan 4 ini kurasa. Kalau nggak salah. Kita lihat. Apakah orang-orang bisa hanya melakukan seperti itu, bisa lepas daripada kematian? Kematian secara rohani, bukan kematian secara jasmani. Kematian secara rohani, apakah dosa-dosa mereka sehingga dosa-dosa mereka bisa diampuni oleh Tuhan? Karena mereka melakukan hal seperti itu? Haleluya. Disitulah mereka tidak dapat mengerti apakah sebenarnya Paskah yang paling terbesar, yang melepaskan engkau daripada kegelapan dan membawa engkau daripada kegelapan ke terang. Haleluya. Sudah saya gambarkan tadi bahwa ada dua terang. Haleluya. Ya, ada dua rangkap kira-kira seperti itu. Yang pertama adalah, ya, som. Yang kedua adalah sum.
Kita tahu bahwa Son adalah matahari dan Sun adalah anak. Yang dimaksudkan adalah Kristus. Berarti ada dua terang. Terang yang pertama yang diucapkan oleh Allah adalah firman. Jadilah terang, maka terang jadi. Haleluya. Jadi ketika Allah menciptakan matahari, alat penerang bagi dunia, itulah yang menghidupkan benih yang sudah ditabur oleh Allah sendiri yang ada dalam tanah. Haleluya. Jadi terang adalah anak, yang itu adalah Kristus yang membawa terang, adalah pada di mana dia bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Haleluya. Itulah terang yang sesungguhnya. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, apakah bisa matahari cukup untuk membangkitkan orang-orang mati dari kubur? Apakah matahari bisa membawa orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Haleluya. Tetapi bagi kita adalah terang adalah Kristus. Bagi kita terang adalah Kristus. Itulah sebabnya kita merayakan hari Paskah. Materai sudah dibuka, sudah disingkapkan. Tidak ada lagi yang terselubung, karena terang sudah ada dan sudah datang bagi kita mempelai wanitanya. Itulah terang yang sesungguhnya. Haleluya. Itulah terang yang sesungguhnya. Kalau orang melihat matahari, orang yang ada di dunia ini melihat matahari, bisa mereka menyebut, oh, matahari memberikan terang bagi dunia. Tidak akan ada artinya, hanya mengatakan seperti itu. Oh, Yesus Kristus sudah mati di Kalvari hanya untuk bagi kita, untuk mengampuni kesalahan dan dosa kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan dibawa nanti kepada kerajaannya, ke dalam surga. Tidak ada arti, hanya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Haleluya. Glory. Jadi bagaimana maksudnya? Harus menerima pesan, harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk dilakukan di setiap zamannya, di mana terang itu datang. Haleluya. Dan tidak ada artinya kalau pintu tidak dibukakan bagimu. Tidak ada artinya kalau pintu tidak kita buka bagi Kristus. Tidak ada artinya kalau memang materai tidak dibuka. Kalau materai tidak dibuka, maka semuanya berarti dengan kata lain sesuatu tidak tersingkap. Berarti orang tidak bisa dibiarkan masuk ke rumah untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalam, di mana dulunya itu adalah rahasia-rahasia dan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Haleluya. Tetapi bagi kita ketika Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Ketika Kristus disalibkan, maka kita pun disalibkan. Jadi tanpa dilahirkan kembali, maka tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya dilahirkan kembali, perkataan Kristus dan melakukan. Haleluya. Mengerti apakah firman Tuhan yang diucapkan di dalam Alkitab. Haleluya. Tetapi yang mengakui dirinya adalah orang Kristen, cukup hanya membaca saja dan tidak mengerti apakah artinya ini. Cukup orang hanya melihat matahari, bahwa matahari itu memberi terang bagi dunia, ya. Cukup hanya itu bagi mereka yang tidak mau mengerti dan tidak mau diajar oleh roh, tidak mau diajar oleh nabi. Haleluya.
Masa mungkin seseorang mempunyai contohnya kereta atau Honda ya, mempunyai mobil atau pesawat, masa dia hanya, oh mobil itu adalah milikku, pesawat itu adalah milikku, padahal cara membawa dia tidak tahu. Matahari adalah matahariku, bulan adalah bulanku, firman Tuhan adalah milikku, Kristus adalah milikku. Ketika seseorang bertanya, kalau memang Kristus milikmu, coba tunjukkan. Coba tunjukkan bagi saya. Bagaimanakah caranya? Jalan satu-satunya supaya aku bisa masuk surga. Oh, pokoknya Kristus adalah Tuhanku. Kristus adalah juru selamatku. Kalau soal mau jalan ke surga, saya tidak tahu. Jangan tanya soal hal itu. Lalu seseorang akan berkata, berarti kamu bohong. Masa kamu bilang Kristus adalah milikmu, padahal jalan ke situ pun engkau tidak tahu. Padahal Kristus mengajarkan bahwa tertera di dalam Alkitab bagaimana cara untuk melakukan supaya bisa masuk surga. Dia mengutus seorang nabi, mediator, untuk menunjukkan bahwa inilah jalan kita supaya bisa kita masuk surga. Inilah pesan Kristus yang saya bawakan kepada kamu, supaya kita bersama-sama untuk melakukan. Haleluya. Tetapi kita lihat ya ke zaman ini, ya, tradisi dan kredo-kredo yang dibuat oleh manusia, ya, merayakan Paskah, bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Ya, sudah cukup untuk melakukan hal seperti itu. Mereka tidak tahu bagaimana cara supaya bisa masuk surga. Melainkan mereka hanya melampiaskan pikirannya sendiri, ide-idenya sendiri. Itulah sebabnya mereka meneruskan tradisi-tradisi dan juga ada istiadat yang dibuat oleh manusia. Dapat pagi-pagi seperti Maria pergi ke kubur, ya, orang-orang perempuan yang di gereja-gereja yang lain pergi ke kubur juga. Padahal dia tidak tahu pergi ke kubur ayahnya, pergi ke kubur saudaranya atau keluarganya. Apakah dia tidak tahu bahwa saudaranya yang dalam kubur itu seorang pencuri, pembunuh, pejudi, pemabuk dan lain sebagainya? Untuk apa mereka pergi ke sana? Apakah yang dalam kubur itu bisa mengampuni dosanya? Haleluya. Sedangkan orang yang ada yang dekat kepada Getsemani, ya, haleluya, yang dekat kepada Bukit Golgota, yang dekat kepada kubur Yesus, ketika mereka pergi ke situ setiap hari Paskah, emangnya dosa mereka bisa diampuni? Tidak bisa. Haleluya. Tetapi mereka melakukan tradisi-tradisi. Caranya untuk supaya dosa bisa diampuni, harus melakukan firman Kristus. Harus melakukan perintah Kristus. Itulah jalan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Jadi kita lihat, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Haleluya. Jadi kita lihat di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apakah ini terbukti? Kita tahu bahwa ini sudah terbukti ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang percaya pun, orang-orang kudus pun bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Bukan tubuhnya, bukan tubuh,
Ya. Haleluya. Hanya Yesus Kristus yang bisa bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jadi bagaimana dengan siapa yang sudah ada Lazarus, ya. Lazarus dia sudah mati. Mungkin dia sudah bau busuk dalam kubur. Tetapi Yesus Kristus membangkitkan. Tetapi kita tahu kan dia tua dan matilah lagi. Haleluya. Glory. Itulah perlambang bagi mempelai wanita. Tetapi kita lihat bahwa kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan roh manusia, jiwa manusia, haleluya, membawa kepada lumbung, membawa kepada kerajaannya. Di mana Kristus berada, mereka pun berada di situ. Jadi di mana Kristus berada, kita pun berada di sana. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sudah menuliskan namamu, sudah memilih kamu sebelum dasar dunia ada. Sudah memilih kita sebelum dasar dunia ada. Itulah tujuan Kristus kembali kepada dunia ini. Ya. Haleluya. Lewat rohnya. Dia kembali lewat rohnya. Dia dilahirkan seorang perempuan. Ya, dia besar, dia mengajar, dia makan seperti yang saya katakan tadi, dia disalibkan. Tetapi dia sudah berjanji seperti yang di kitab Yoel, rohnya akan kembali. Bagi siapa? Bagi orang yang mau menerima rohnya. Haleluya, glory. Itulah sebabnya dikatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Tubuh yang fana. Itulah sebabnya jika orang yang mati dalam laut, ya, harus keluar dan bangkit. Debunya harus keluar dan bangkit untuk dihidupkan kembali. Wahyu 1:17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, glory. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu, ya, apa lagi yang dipikirkan oleh orang? Apa lagi yang dipikirkan oleh orang-orang yang mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan? Dialah menciptakan langit dan bumi. Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Jadi orang yang percaya tidak pernah gelisah dan tidak takut karena kita tahu bahwa roh Allah, roh Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Glory. Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita sudah memegang yang baik, apa perlu lagi kita diuji? Kalau orang tidak melakukan yang tidak baik, maka harus diuji.
Dan sekalipun dia mengatakan bahwa saya dalam melakukan yang baik, saya dalam melakukan firman Tuhan, saya taat kepada firman Tuhan, ujilah dia. Haleluya. Tetapi sebelum menguji, harus kita melakukan firman Tuhan yang adalah yang baik. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat ketika perayaan yang terbesar yang adalah Paskah yang dibuat oleh gereja-gereja sekali setahun, seolah-olah untuk melakukan Paskah, seolah-olah mereka itu bisa masuk surga dan melakukan yang benar. Haleluya. Kalau Kristus mengatakan, membuat sebuah peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Dan itu harus dilakukan. Tetapi ujilah dia. Untuk apa melakukan hal seperti itu kalau memang sifatnya adalah bercampur dengan kegelapan. Terang dan gelap disatukan di dalam hatinya. Maka itu dia akan bisa berarti bagi Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berkata seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya. Pisahkan dirimu. Sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Haleluya. Jadi terang dan gelap tidak bisa menyatu. Haleluya. Hanya orang yang bisa melakukan firman Tuhan adalah orang yang menerima firman pada zamannya. Hanya itu. Haleluya. Tanpa orang melakukan firman pada zamannya, maka mereka tidak bisa diselamatkan. Kita melihat ke belakang, peristiwa ke belakang. Ya. Orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah di zamannya, maka mereka harus habis dihanyutkan oleh air bah. Haleluya. Matius 22 ayat 1, jawab mereka, gambarlah dan tuliskanlah gambaran dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Markus 12 ayat 17 juga hal yang sama. Allah, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Seperti Nabi katakan, ketika dia mau pergi berangkat ke negara yang lain, dia harus disuntik. Tanpa disuntik, dia kan tidak bisa berangkat beserta keluarganya. Harus disuntik. Tidak bisa tidak disuntik supaya bisa naik pesawat ke negara yang lain. Haleluya. Tetapi dia berpikir dan dia berkata, dikatakanlah seperti yang dikatakan oleh Kristus, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kalau disuntik silahkan disuntik. Apa yang wajib diberikan kepada Kaisar silahkan dikasih. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dia mau pergi menginjil. Haleluya. Itulah yang diberikan kepada Allah. Datang orang Kaisar, harus begini, harus begitu, harus begini Dia berikan apa yang harus dia berikan kepada Kaisar. Haleluya. Itu dikatakan Nabi di buku, ini adalah terbitnya matahari.
Haleluya. Kita baca satu lagi. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah menyala-nyala melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Matius 28 yang 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Markus 16:6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Haleluya. Glory. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang yang selalu melakukan tradisi-tradisi. Kita lihat. Mereka tidak mengerti apakah arti terang. Apakah arti Paskah. Disinilah yang bisa menghanyutkan mereka. Padahal kita yang menerima pesan di akhir zaman, kita sudah mengerti apakah arti Paskah. Apakah arti bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Apakah yang dibawakan oleh Kristus terang di akhir zaman. Haleluya. Inilah Paskah yang sesungguhnya. Apakah Paskah itu? Menerima pesan di zamannya. Itulah terang yang sesungguhnya. Haleluya. Kita lihat di sini. Siapakah yang membawa terang pada zaman Efesus? Adalah Rasul Paulus yang diperintahkan oleh Kristus. Haleluya. Kenapa Yesus Kristus memakai Rasul Paulus? Sedangkan dia adalah seorang pembunuh. Sedangkan dia adalah menganiaya orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya orang-orang tidak takut dan tidak gemetar, supaya dia tidak bersembunyi daripada Kristus. Oh Tuhan, tidak mungkin aku layak bagimu. Engkau tahu bahwa aku adalah seorang penganiaya yang takut akan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Matikan ajal aku. Hukumlah aku Tuhan. Supaya orang-orang di zaman itu tidak memikirkan, tidak bersembunyi daripada Kristus. Contoh dibuat seperti Rasul Paulus. Haleluya. Siapa yang takut akan Tuhan, sekalipun dia seorang penganiaya, sekalipun dia orang jahat dan lain sebagainya, apabila dia mau ditebus oleh Kristus lewat darahnya, dia akan diselamatkan. Haleluya. Itulah pesan di zaman Rasul Paulus. Dialah yang membawa terang. Haleluya. Di zaman tersebut, maka orang di zaman Efesus, mereka dipilih karena sudah ditentukan akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Disinilah penutupan selesai di zaman Laodikia. Haleluya. Oh, bagaimana dia di zaman ini? Orang-orang di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, mereka kan tidak tahu materai. Mereka kan tidak tahu sangkakala. Haleluya. Mereka sudah dibuka di sini. Orang percaya zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, mereka sudah dibuka daripada kegelapan, mereka sudah dikeluarkan. Ya, mereka sudah dikeluarkan. Tetapi di zaman Laodikia, tentang materai, ya, ketujuh materai, ketujuh zaman gereja, dan juga ketujuh cawan, sangkakala dan lain sebagainya, sudah dibukakan di sini. Dan mereka tinggal ikut. Oh, seandainya materai tidak dibukakan di akhir zaman, bagaimana mungkin? Sebelum dasar dunia ada,
Kristus sudah mengatakan bahwa meterai akan dibuka. Untuk apa Kristus mati kalau meterai tidak dibuka? Itulah tujuan Kristus. Haleluya. Meterai dibuka. Haleluya. Supaya semuanya terbuka, tidak ada yang terselubung. Sungguh Yesus Kristus mengasihi umatnya yang percaya, yang takut akan Dia. Dia tahu bahwa Dia adalah seorang hakim yang memiliki wewenang, otoritas untuk menghakimi dunia ini. Sedangkan kita sudah tahu bahwa di zaman Nuh, Allah sudah menghukum dunia. Haleluya, dengan air bah. Tetapi karena Tuhan sudah membuat benihnya ada di dalam Nuh, ya, yang mewarisi kerajaan surga, dan Allah pun menyelamatkan Nuh. Haleluya, karena Tuhan tahu bahwa Abraham ada di dalam Nuh, Ishak ada di dalam Nuh, benihnya ada di dalam Nuh. Haleluya, glory, berarti lewat dia, ya, orang-orangku, anak-anakku akan bertampilan nanti di setiap zaman. Dan saya akan mengutus nabi, dan saya akan mengutus rasul, dan saya akan mengutus utusan di ketujuh zaman gereja untuk membawa mereka supaya menyatu dengan aku. Mereka adalah pekerja-pekerja, mereka adalah mereka adalah terang, mereka adalah garamku yang sedang sekedar saya tempatkan di muka bumi ini, di dunia ini, sebelum waktu yang sudah saya tentukan tiba untuk membawa mereka kepada kerajaanku. Di mana aku berada, mereka pun berada bersama-sama dengan aku. Itulah tujuan Kristus bagi kita, sehingga Dia menyingkapkan semuanya, rahasia-rahasia dia kejaman, bahwa kita, ya, supaya kita mengerti, membedakan antara suam-suam kuku, membedakan, ya, membedakan antara terang di waktu senja, ya, membedakannya lewat firman Tuhan yang diucapkan di akhir zaman. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Dan biarlah Tuhan selalu menopang kita siang dan malam, menjauhkan mara bahaya, menjauhkan roh-roh yang jahat. Haleluya. Daripada kita, supaya kita benar-benar semakin bercahaya, memantulkan cahaya yang datang daripada Kristus. Haleluya, bagi dunia ini, supaya dunia dapat melihat bahwa kita adalah terang yang hidup, yang sedang berada di muka bumi ini sementara waktu. Tuhan memberkati kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.